Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri ESDM membantah wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus nanti dengan dalih saat ini masih dikaji. Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagramnya yang kini unggahannya sudah tidak ditemukan lagi. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai 17 Agustus 2024. Luhut menyatakan pembatasan ini dilakukan agar BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Hal ini diungkap Luhut melalui akun Instagramnya meski saat ini unggahan itu tidak ada lagi. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih belum diputuskan. Erlangga menyebut hal itu masih akan dikaji. Pembatasan BBM pada 17 Agustus. Kemarin Pak Luhut bilang 17 Agustus bakal dibatasi. Kita akan rapatkan lagi. Belum menunggu revisi Perpres 1. Ya. Kami kutip dari Kompas.com, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru membantah pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus nanti. Arifin menyebut saat ini pemerintah sedang mengkaji data terkait BBM bersubsidi dan dikaji di antara 3 menteri. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyebut wacana pembatasan subsidi energi adalah siklus setiap pergantian presiden. Bima menyebut alokasi BBM bersubsidi biasanya diturunkan untuk memberikan ruang APBN bagi pemerintahan berikutnya. Jadi ini untuk memberikan ruang APBN yang lebih besar bagi pemerintahan berikutnya untuk melakukan program-program yang membutuhkan dana yang sangat besar. Ada makan siang gratis, kemudian ada food estate, dan juga program-program terkait dengan infrastruktur, program-program terkait dengan biodiesel, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membutuhkan anggaran besar, sementara saat ini anggaran APBN itu sangat-sangat tertekan. Bahkan diproyeksi defisitnya bisa sampai 2,7% di akhir tahun. Pada 2023, pemerintah menargetkan subsidi BBM dan LPG 74,8 triliun rupiah. Namun dalam realisasinya, pemerintah menggelontorkan hingga 95,6 triliun rupiah. Sementara di 2024, pemerintah menggelontorkan 113,3 triliun rupiah untuk subsidi BBM dan LPG dari total 186,9 triliun rupiah untuk subsidi energi. Subsidi energi di tahun 2024 ini naik 28%. Sementara dari anggaran itu, kuota BBM subsidi 2024 mencapai 31,7 juta kiloliter untuk Pertalite, yang hingga akhir Juni kuotanya telah digunakan 15 juta kiloliter. Adapun untuk solar, kuotanya dianggarkan untuk 19 juta kiloliter, yang hingga akhir Juni telah digunakan 8,8 juta kiloliter. Kementerian ESDM pada tahun 2024 menaikkan subsidi BBM, LPG, dan listrik menjadi 186,9 triliun rupiah. Namun data penerima manfaat menjadi persoalan karena saat ini BBM bersubsidi masih bisa dibeli oleh masyarakat umum. Tim Liputan Kompas TV.